Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laras Daniati dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NPM 2201010055 dengan kode D041. Saya di sini akan menjelaskan tentang klasifikasi ilmu dalam kurikulum. Baik, saya di sini akan menjelaskan klasifikasi ilmu dalam kurikulum. Pengaruh klasifikasi ilmu terhadap kurikulum dapat dilihat melalui dari basis ontologi dari klasifikasi ilmu. Klasifikasi Al-Farabi juga mempengaruhi pendidikan Ikhwan Al-Safa, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Kafai. Sampai abad modern ini, klasifikasi ilmu yang digagas oleh Al-Farabi dan ulama-ulama lainnya menjadi rujukan bagi para pemerhati pendidikan Islam, khususnya dalam perbincangan integrasi keilmuan Al-Ghazali. Melalui usahanya dalam mengklasifikasikan ilmu juga banyak memberikan pengaruh sejak periode Bani Saljuk sampai zaman sekarang. Kurikulum yang ditetapkan pada pesantren tradisional adalah sebagai indikator dari pengaruh klasifikasi ilmu yang digagas oleh Al-Ghazali. Sementara klasifikasi ilmu oleh Ibnu Khaldun terlihat pengaruhnya sebagaimana yang dilestarikan madrasah-madrasah, walaupun tidak semua materi yang dirinci Ibnu Khaldun dipelajari. Mengenai peranan konsep klasifikasi ilmu terhadap kurikulum pendidikan Islam, pertama-tama yang harus dikaji adalah basis ontologi dari klasifikasi ilmu. Dalam hal ini, klasifikasi ilmu bagi kelompok tertentu belum diakui oleh kelompok lain karena perbedaan pengakuan akan realitas atau ontologi. Al-Ghazali membagi ilmu pengetahuan menjadi 3 kelompok ilmu, yaitu yang pertama, ilmu yang tercela banyak atau sedikit, misalnya ilmu sihir, nujum, dan perdukunan. Yang kedua yaitu ada ilmu yang terpuji, banyak atau sedikit, misalnya ilmu tauhid atau ilmu agama. Yang ketiga yaitu ilmu yang terpuji bagi taraf tertentu yang tidak boleh dialami karena dapat membawa kepada kegoncangan iman, misalnya ilmu falsafat. Klasifikasi yang dibuat ini pada sejarahnya telah mempengaruhi sistem pendidikan Islam pada masa mereka. Tidak sedikit pendidikan Islam yang menggunakan konsep klasifikasi ilmu ini dalam sistem pendidikan mereka. Dari segi kelompok ilmu tersebut, Al-Ghazali membagi lagi menjadi 2 kelompok. Dilihat dari kepentingannya, yaitu yang pertama ilmu yang fardu atau wajib, yaitu ilmu untuk semua orang muslim, yaitu agama. Yang kedua yaitu ada ilmu yang fardu kifayah untuk dipelajari sebagian muslim. Ilmu ini ilmu yang dimanfaatkan untuk memudahkan urusan hidup duniawi, misalnya ilmu hitung, ilmu kedokteran, dan lain-lain. Al-Ghazali mengusulkan beberapa ilmu pengetahuan yang harus dipelajari di sekolah sebagai berikut. Yang pertama, ilmu-ilmu fardu ain, yaitu Al-Quran dan ilmu agama seperti fikih, hadis, dan tafsir. Yang kedua yaitu sekumpulan bahasa, nahwu dan makhraj serta kafdah-kafdahnya, karena ilmu ini berfungsi membantu ilmu-ilmu agama. Yang ketiga yaitu ada ilmu-ilmu yang fardu kifayah, yaitu ilmu kedokteran, matematika, teknologi yang beraneka macam jenisnya, termasuk juga ilmu politik. Ibnu Khaldun membagi ilmu menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada ilmu lisan atau bahasa, yaitu ilmu lughah, nahwu, bayan, dan sastra atau bahasa yang tersusun secara puitis atau syair. Yang kedua yaitu ada ilmu nakli, yaitu ilmu yang diambil dari kitab suci atau sinnah Nabi. Ilmu ini berupa membaca kitab suci Al-Quran dan tafsirnya, sanad hadis. Dengan ilmu ini, manusia akan dapat mengetahui hukum-hukum Allah yang diwajibkan atas manusia. Yang ketiga yaitu ilmu nakli, yaitu ilmu yang dapat menunjukkan manusia mempergunakan daya pikir atau kecerdasannya kepada filsafat dan semua ilmu pengetahuan, termasuk dalam kategori ilmu ini adalah ilmu mantik atau logis, ilmu alam, ilmu ketuhanan, ilmu teknik, hitung, dan tingkah laku manusia, termasuk juga ilmu sihir dan ilmu nujum.
Dari segi kepentingan untuk para pelajar, Ilmu Khaldun membagi ilmu menjadi 4. Yang pertama yaitu ilmu seni dengan semua jenisnya. Yang kedua, ilmu filsafat seperti ilmu alam dan ketuhanan. Yang ketiga, ilmu alat yang membantu agama seperti ilmu lunghah, nahwu, dan sebagainya. Yang keempat, ilmu alat yang membantu ilmu falsafah seperti ilmu mantik. Dr. Abdurrahman Saleh Abdullah mengkategorikan pengetahuan yang menjadi materi kurikulum pendidikan Islam pada 3 kategori. Kategori pertama adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis atau bisa dikenal dengan istilah materi pelajaran agama. Kategori kedua adalah bidang ilmu pengetahuan yang termasuk dalam isi kurikulum pendidikan Islam adalah ilmu-ilmu tentang kemanusiaan atau al-inasiyah. Kategori ini meliputi bidang-bidang psikologi, sosiologi, sejarah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kategori ilmu-ilmu kealaman. Termasuk dalam kategori ini biologi, fisika, botani, anatomi, dan lain-lain. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.